Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang gaji di atas 5M setahun dan bayar pajak penghasilan tarifnya 35%. Nah, ada berapa orang di Indonesia yang seperti itu? Kalau kita sebagai wajib pajak perorangan, kita bayar PPh satu, tarif pajak tertinggi itu adalah 35%. Nah, 35% ini dikenakan kepada eh, wajib pajak perorangan yang penghasilan ya, penghasilannya spesifik penghasilan dari pekerjaan sih. Jadi contoh seperti gaji, bonus, tunjangan. Kemudian kalau Anda seorang dokter, seorang agen asuransi, agen properti gitu ya. Nah itu kalau dijumlahkan semua di atas 5 miliar satu tahun, maka kena pajak 35%. Nah, ada berapa orang sih di Indonesia gitu ya? Kan kita kadang-kadang kalau lihat di sosmed, wah kelihatannya orangnya kaya sekali gitu. Tapi menurut saya eh, yang benar-benar kaya itu hartanya ada di SPT-nya dan penghasilannya dia bayar pajaknya. Kalau nggak ada ya bisa aja itu pinjaman, bisa juga itu ya harta yang tidak dilaporkan. Jadi sebetulnya entah itu uang haram atau eh, bukan punya dia seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu data yang resmi ya. Nah, asumsi kalau satu orang single ya, wajib pajak perorangan single, gaji bulanannya 500 juta atau 6M setahun, tidak terima THR. Jadi anggap aja dia satu bulan terima 500, satu tahun kali 12. Dengan PPh tarif 35%, itu penghasilan setahunnya 1,775 M. Eh, kemudian, sorry, 6 miliar itu kalau kena PPh 35%, itu tidak serta-merta 35 kali 6 miliar. Ada tahapannya. Nah, itu nilainya 1,775 M per tahun atau 147.925.000. Jadi sekitar 148 juta per bulan. Nah, tapi kalau kita kerja itu ada potongan BPJS lagi. BPJS kan ada BPJS tenaga kerja, ada BPJS kesehatan. BPJS tenaga kerja ada JKK, JKM, kemudian JHT dan JP. Ya, JKK jaminan kecelakaan kerja, JKM jaminan kematian, itu semacam premi asuransi. Kemudian ada JHT itu untuk dana pensiun. Kemudian ada juga JP, jaminan pensiun. JHT jaminan hari tua, JP jaminan pensiun. Nah, kemudian kalau sesuai dengan peraturan yang ada, kita juga membayar BPJS kesehatan seperti itu. Nah, porsi yang ditanggung pekerja sama ditanggung perusahaan sudah ada ketentuannya. Nah, kalau dikurangi itu semua, kira-kira take home pay-nya 341.800.000. Jadi 342 lah, hampir 342 juta per bulan. Jadi 500 juta gross, netnya 341 atau take home pay-nya. Nah, hitung 147.925 itu caranya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau penghasilan 6M, pertama 6M itu dikurangi dulu dengan PTKP. Ya, PTKP itu pendapatan penghasilan tidak kena pajak sama iuran jabatan. Ya, iuran jabatan sih kecil ya. Itu cuma maksimal kalau tidak salah 6 juta. Kemudian PTKP single itu eh, eh, saya lupa tepatnya 60 juta kalau nggak salah. 54 juta, sorry. 54 juta, iuran jabatannya 6 juta. Jadi sekitar 60 juta. Jadi 500 dikurangi 60 kalau dia single. Kalau dia menikah, hitungannya beda lagi. Satu anak, dua anak, tiga anak, beda lagi. Nah, kemudian setelah dikurangi itu, dapatlah penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak itu, misalnya satu bulan, misalnya dari 500 juta dipotong ini itu jadi eh, apa namanya 400 sekian puluh. Nah baru dikalikan 60 juta pertama itu kena 5%. Sorry yang setahun ya 6M dipotong itu. Nah 60 juta pertama kena 5%. Kemudian dari 60 sampai dengan 250. Jadi selisihnya 190 itu kena 15%. Kemudian dari 250 sampai 500 selisihnya 2,5 itu kena 25%. Kemudian dari 500 juta sampai dengan 5M itu 4,5M selisihnya kena 30%. Baru di atas 5M itu kena 35%. Jadi kalau penghasilan setahun 6M itu
kena 60 juta, kena 5%, 3 juta. 190 juta, kena 15%. Mungkin bangsa 20 jutaan. 250 juta, kena 25%. Nah, itu berarti 25 kali 25, eh, berapa ya? 25 kali 25, mungkin 12 juta, enggak nih. 250 juta, 10%, 25. 20% berarti 50. Ya, 62 jutaan gitu. Kemudian 4,5 M kena 30%, itu berarti sekitar 1,5 M. Baru yang 1 M kena 35%, 350 juta. Penjumlahan daripada angka ini dapatlah 1,775 ini dibagi 12, 147 juta 900 ribu. Nah, jadi kalau orang bilang kena 35% tuh bukan berarti gaji 6 M langsung kali 35, enggak. Ada tahapan-tahapannya gitu ya. Yang di atas 5 M baru kena 35%. Nah, gaji 500 juta per bulan, ya sebetulnya kalau 5 M kan nggak 500 ya, mungkin 400-an sudah gitu. Itu sangat tinggi untuk Indonesia. Kalau di negara maju ini juga sangat tinggi. Kalau misalnya kamu kerja di Singapura, kamu kerja di Shanghai, kamu kerja di New York gitu ya. eh, ini bukan angka yang paling tinggi, tapi angka yang sangat tinggi, maksudnya cukup tinggi gitu loh. Tidak banyak orang juga saya rasa yang penghasilan per bulannya bisa dapat sampai 500 juta, mau di Indonesia ataupun di negara maju. Tapi kalaupun dapat, belum tentu semuanya dalam bentuk gaji pokok gitu. Bisa aja gajinya berapa, itu sisanya dalam bentuk komisi, bonus, tunjangan. Dan sekarang kan banyak startup. Startup itu kan kadang-kadang gajinya ala kadarnya, atau cukup tinggi di awal, tapi sebetulnya yang dia tawarkan itu stock options. Jadi dikasih saham. Bisa saham, bisa juga opsi saham. Jadi kalau saham itu kamu sudah dapat sahamnya. Tapi kalau opsi saham itu baru options, kamu bisa mengeksekusi itu dan membelinya suatu saat nanti gitu. Nah, secara perpajakan dan secara akuntansi, pemberian saham ataupun opsi saham itu juga kena pajak penghasilan karena eh, waktu dibagi ke karyawan ada hitung-hitungannya. Nah, kemudian yang sudah berlaku, yang baru berlaku sejak tahun 2023 itu adalah Natura. Ya, Natura ini apa lagi? Jadi kalau misalkan Anda adalah karyawan yang penghasilan rata-rata per bulannya di atas 100 juta, minimal 100 juta gitu ya. Maka kalau kamu dapat fasilitas mobil dari kantor, baik itu sewa ataupun beli, itu dianggap sebagai penghasilan. Karena sebagai penghasilan kamu harus bayar pajak. Kalau mobilnya sewa, contoh misalnya sewanya 1 bulan 10 juta. Berarti kamu atas 10 juta itu bayar pajak. Kalau misalnya mobilnya itu beli atas nama kantor, dihitung, dibagi dengan depresiasi. Misalnya depresiasi mobil itu 8 tahun. Terus ditambah dengan tol, bensin, dan sebagainya, itu dianggap sebagai penghasilan kamu. Nah, kenapa begitu, Pak? Karena walaupun mobilnya atas nama kantor, tapi karena yang menikmati karyawan, itu dianggap sebagai penghasilan. Prinsipnya sama seperti ini, contoh ya. Misalkan staf baru masuk, let's say gaji 5 juta. Setiap bulan ada tunjangan transportasi 1 juta. Maka si karyawan itu waktu hitung pajak itu penghasilannya bukan 5 juta, tapi 6 juta. Dia bayar pajak dari situ. Tapi kalau misalnya general manager atau mungkin direksi gitu, dapat fasilitas mobil mewah. Kenapa dia nggak bayar pajak gitu? Karena bentuknya bukan uang, bentuknya itu kan kenikmatan, fasilitas mobil. Nah, itu dalam prinsip Natura, dalam prinsip pajak dia bilang harus fair dong. Kenapa karyawan yang levelnya mungkin entry level atau medium level, apa di middle itu dapat tunjangan penghasilan, sorry, tunjangan transportasi, dia harus bayar pajak. Sementara yang dapat transportasi malah nggak bayar pajak gitu. Nah, makanya ditentukanlah Natura itu dikenakan pajak. Nah, Natura ini nggak cuma rumah, nggak cuma kendaraan, bisa juga fasilitas rumah, apartemen, kondominium gitu ya. Nah, kalau gitu apa Pak bedanya dengan mes karyawan Pak? Kan kadang-kadang orang dapat mes karyawan juga. Nah, di sini ketentuannya adalah 2 juta per bulan. Jadi kalau misalnya dapat fasilitas rumah atau apartemen atau kondominium atau tempat tinggal yang nilainya di atas 2 juta per bulan, maka itu dianggap sebagai Natura. Nah, asuransi kesehatan gimana Pak? Misalnya
kantor ikutkan asuransi apa, atas asuransi tersebut preminya cukup mahal misalnya. 1 tahun, let's say 200 juta. Itu juga dianggap sebagai penghasilan. Ya. Nah, jadi eh, kalau waktu awal baru keluar itu sempat menjadi perdebatan juga. Aduh, ini kena pajak apa enggak gitu? Kena pajak apa enggak? Maksudnya selama ini kan enggak kena, tiba-tiba harus kena pajak. Balik lagi ke perusahaannya, mau tanggung untuk karyawan atau ya udah apa namanya eh, di dibebankan karyawan sehingga gajinya berkurang gitu. Nah, tapi akhirnya dibebankan atau ditanggung perusahaan itu kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing. Dan kemudian apa saja yang kena pajak natural sama yang tidak itu bisa di Google aja. Banyak kok pembahasannya. Nah, potongan pajak natural ini bisa signifikan sekali Bapak Ibu. Contoh yang kasus pertama kan ada orang income setahun 6 miliar gitu. Dikasih Alphard gitu, dikasih mobil Alphard. Anggap aja mobil Alphard ini harganya 1,6 M. Biasanya kendaraan tuh didepresiasi 8 tahun. Nah, jadi perusahaan beli mobil, mobilnya dikasih ke key manajemennya. Nah, 1,6 M ini kalau dibagi 8 tahun, berarti kan 1 tahun 200 juta. 200 juta kalau dibagi 12, berarti 1 bulan 16 juta, 670 lah gitu. Nah, kemudian nggak cuma fasilitas mobil, bensinnya ditanggung, parkirnya ditanggung, tolnya ditanggung, asuransinya, bengkelnya, segala macam. Sehingga per bulan tuh rata-rata 25 juta. Nah, 25 juta ini dianggap sebagai natura. Si penerima mobil tidak menerima uang, tapi dia menerima kenikmatan yang nilainya 25 juta per bulan. Nah, 25 juta ini kalau kena pajak berapa, Pak? Jadi 25 juta dikali dengan 35% karena dia sudah yang paling tinggi. Nah, 35% dari 25 juta berarti 8 juta 750 ribu per bulan atau 105 juta per tahun. Sekalipun take home pay-nya sudah di atas 300 jutaan, kalau dipotong 8,75 juta per bulan selama 8 tahun ya berasa juga gitu kan. Nah, itu baru mobil. Belum kalau dia menerima fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Nah, jadi ya tapi ya nggak apa-apa. Ini hanya tentang pajak natural di Indonesia. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Ada berapa orang sih di Indonesia yang bayar pajak tarif 35% gitu? Nah, ini kebetulan sekali saya dapat pembahasan dari Kontan yang ngomong orang pajak di bagian sini ya. Jadi orang pajak menyebutnya sebagai crazy rich. Nah, cuma pajak itu dia crazy rich-nya kan ada crazy rich ngaku-ngaku, crazy rich eh, betulan gitu. Crazy rich betulan kan juga ada yang pengusaha sama ada yang profesional. Nah, kalau di sini ya crazy rich itu ini dia membahas tentang cortex sih. Nah, di bagian sini disebut begini. Selama ini meski punya kekayaan fantastis, setoran pajak orang kaya tak sebanding dengan potensi semestinya. Berdasarkan data Ditjen PPH, Ditjen Pajak, besaran PPH store Crazy Rich itu adalah 18,5 triliun hingga Agustus 2024. Dari kalau nggak salah 2000 T target pemerintah. Jadi yang orang Crazy Rich itu adalah yang sumbang 18 T dari target 2000-an T setahun. 2000 T itu semuanya gitu ya. Nah, dari eh, 18,5 T itu berasal dari 11.268 wajib pajak pribadi yang membayar tarif 35%. Nah, jadi em, berdasarkan data ini, berarti orang Indonesia sampai dengan Agustus 2024 yang membayar tarif pajak 35% itu ada 11.268 orang. Ya. Nah, kalau secara statistik nih, Indonesia itu di 2024, 23 sorry, ada 277.500.000 orang. Itu di Desember ya. Nah, dari 277 juta ini, yang setiap tahun menyampaikan SPT itu 15 sampai 16 juta orang. Nggak ada, saya sempat nggak gitu ingat ya. Cuma kalau nggak salah, yang punya NPWP itu 70 jutaan. Tapi kan yang punya NPWP banyak yang mungkin income-nya apa namanya? Income-nya di bawah PTKP. Jadi di bawah 60 juta setahun. Jadi dia nggak lapor. Ada yang mungkin pensiunan, ya, ada yang mungkin suami istri nikah
istrinya nggak kerja lagi gitu, atau suaminya nggak nikah lagi, salah satu aja yang kerja, itu kan banyak case seperti itu ya. Nah, dari kalau nggak salah ya 60-70 jutaan NPWP yang menyampaikan SPT itu cuma 15 sampai 16 juta. Cuma mungkin angka yang punya NPWP ini tinggi karena sekarang kan KTP jadi NPWP. Dan nanti angkanya akan bertambah semakin banyak lagi. Kalau dulu kan orang nggak mau punya NPWP. Kalau sekarang susah Bapak Ibu. Kita nggak bayar BPJS, kesehatan nggak bayar BPJS, tenaga kerja, kesehatan sorry. Nanti mau urus paspor nggak bisa. Nggak bisa berpanjang paspor. Karena kalau ada tagihan BPJS itu nggak bisa berpanjang. Nah, jadi dari 277 juta orang, mungkin ya sekitar 60-70 juta orang punya NPWP. Dari angka seperti itu, sekitar 15 sampai 16 juta setiap eh, tahun orang lapor SPT. Jadi kalau dari penduduk Indonesia itu bahkan nggak ada 10%-nya. Nah, kemudian dari 15-16 juta yang lapor SPT ini, hanya 11.268 orang atau 0,07% yang tarif pajaknya 35%, alias income-nya di atas 5M setahun. Nah, kebanyakan dari 11.268 ini biasanya profesional gitu ya. Profesionalnya ya harus kelasnya ya kayak direkturnya Bank BCA, direkturnya Bank Mandiri, direkturnya Bank BRI yang labanya sudah 40 triliun, 50 triliun. Nah, atas gajinya, fasilitasnya dijumlahkan semua itu di atas 5M setahun. Ya itu kelasnya sudah yang very high class gitu ya. Nah, kemudian ada juga mungkin eh, yang baru punya perusahaan, dia jual perusahaan. Jualnya harganya agak bagus nih. Kalau kita jual perusahaan, jual saham gitu ya, yang TBK itu cuma 0,1%. Tapi kalau kita jual perusahaan yang non TBK, ya itu kan kadang nilainya besar. Nah, itu juga itu kena pajak 35%. Nah, kemudian mungkin juga ada di kalangan expat gitu ya, yang di hire expat yang high level, dokter spesialis gitu, notaris, konsultan yang laris, konsultan pajak, konsultan apa gitu. Nah, itu seperti itu. Bagaimana Pak dengan pemilik usaha Pak? Kalau pemilik usaha PT dia nggak jual PT-nya sih dia nggak kena pajak yang ini. Karena biasanya kalau waktu menjalankan perusahaannya berbentuk PT atau CV atau orang perorangan, mereka bayar pajak final 0,5%. Kalau dia CV kan dia terimanya prive. Prive bukan objek pajak. Kalau dia punya PT, PT-nya itu waktu bayar ke dia bentuknya dividen. Itu juga bukan objek pajak. Jadi bukan berarti orang-orang ini income-nya nggak ada 5M. Banyak yang di atas 5M. Cuma mereka itu tidak membayar tarif pajak progresif karena mereka menggunakan tarif pajak final atau bahkan income-nya bukan objek pajak. Nah, ada lagi petani bunga gitu ya. Kalau di bank sebutnya petani bunga. Jadi eh, mereka punya uang yang sangat banyak. Mereka membeli deposito, depositonya membayarkan bunga setiap bulan. Nah, itu kena pajak final 20%. Nah, sekarang pajak petani bunga itu selain taruh deposito juga taruh di obligasi. Obligasi negara, obligasi korporasi. Nah, itu pajak finalnya 10%. Kemudian kalau misalnya investor ya, dia beli saham, beli reksadana, kalau saham kena pajak final 0,1, reksadana bukan objek pajak. Nah, sekali lagi pengusaha UMKM, pemilik CV, pemilik PT, pemilik perusahaan perorangan, petani bunga, investor saham di pasar modal, investor reksadana, itu yang income-nya setahun di atas 5M itu ada. Ya. Cuma mereka tidak masuk dalam hitungannya 35% ini. Kenapa? Karena kategori pajaknya berbeda. Seperti itu. Dan bukan berarti mereka nggak bayar pajak. Mereka bayar pajak. Bahkan kalau sebagai pengusaha, kadang saya sangat kagum gitu. Kalau dia bisa mempekerjakan itu banyak orang gitu. Ya. eh, Mempekerjakan banyak orang, memberikan income secara layak sesuai dengan peraturan itu, menurut saya itu eh, apa karma baik yang sangat sangat bagus lah. Karena orang yang diberikan penghasilan, ya diperlakukan sebagaimana selayaknya karyawan perusahaan, itu kan dia mungkin atas nafkahnya dia juga bisa menghidupi orang lain. Ya, jadi yang karyawannya banyak, saya sangat kagum sih pada para pengusaha seperti itu. Ya, karena pengalaman saya kerja di perusahaan sendiri, rekrut karyawan sama maintain karyawan itu tidak mudah. Ya, turnovernya tinggi, kemudian tidak achieve gitu ya, atau overachieve.
belum lagi drama politik di kantor. Tapi eh, intinya sih eh, perusahaan-perusahaan yang bisa mempekerjakan orang banyak itu menurut saya, walaupun pajaknya tidak yang progresif 35, mereka itu juga luar biasa sekali gitu. Nah, eh, jadi bagi Anda nih yang bekerja ya di perusahaan, entah sebagai karyawan, sebagai direksi, sebagai komisaris, eh, kemudian sebagai ekspatriat gitu. Atau Anda seorang pekerja bebas, ya, apakah dokter, notaris, konsultan, broker, penulis, artis, konten kreator, dan sebagainya, yang tarif pajaknya progresif dan sudah bayar 35%, saya ucapkan selamat. Ya, berarti Anda luar biasa sekali, karena berarti income Anda setahun itu di atas 5 miliar gitu. Bagi yang belum, saya doakan nih, semoga bisa cepat-cepat masuk ke dalam kategori yang membayar tarif pajak 35%. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.